Selamat sore. Mari kita buka dalam Roma 13 ayat yang ke-11. Mendekat kepada Tuhan. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara mengenai keselamatan saat kita menjadi orang percaya, ada banyak hal yang boleh kita perhatikan di sana. Yang pertama, keselamatan ini berbicara mengenai kehidupan yang kekal setelah kita secara jasmani mati. Lalu kemudian yang kedua, keselamatan di sini juga bisa berbicara ketika kita menjadi percaya, bagaimana Tuhan menyertai dan menolong di dalam kehidupan kita. Itu juga bisa dikatakan sebagai keselamatan. Nah, yang menarik di sini saudara adalah bahwa keselamatan itu lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Artinya apa? Artinya mulai titik kita menjadi percaya, karena itu dikatakan semakin mendekat, artinya ada sebuah perjalanan yang positif, ada sebuah perjalanan yang maju di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Karena ada banyak orang ketika dia menjadi percaya, dia tidak mau maju. Jadi dia tetap berada di situ, tidak maju, ndak mundur, ndak. Ya. Lalu kemudian ada orang percaya ketika dia pertama menjadi orang percaya, tapi kemudian mundur. Yang seringkali pada akhirnya orang-orang yang seperti demikian, dia meninggalkan iman Kristen dan berpindah kepada iman yang lain. Tetapi yang ketiga ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita adalah bahwa iman kita semakin hari semakin maju. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya melihat adik saya Henoh dari dekat, ini dia tinggi besar. Tapi beda ketika saya melihatnya dia ada di depan gereja, saya melihatnya dari mana? Dari Hotel Ratna, dia kecil. Nah, seperti itu gambarannya. Ketika dalam kehidupan kita orang percaya, kita mendekat kepada Tuhan, maka kita harus semakin melihat Yesus itu lebih besar dari apapun juga. Ya, dan itu yang membuat orang percaya itu memiliki iman yang besar ketika dia mendekat dengan Tuhan, karena dia tahu bahwa masalah persoalan yang dia hadapi itu tidak sebanding dengan kekuatan, dengan kemampuan dan kebesaran Tuhan ketika Tuhan ada bersama-sama dengannya. Nah, ini berbeda dengan orang percaya yang saya katakan tadi, dia jalan di tempat, apalagi yang mundur. Dia sama sekali tidak pernah melihat bagaimana Tuhan itu lebih besar dari masalahnya, lebih besar dari persoalannya, sehingga kalau boleh saya katakan dia menjadi orang percaya yang selamanya dia tidak akan mengalami mujizat, mengalami pertolongan. Karena apa? Karena selalu dia melihat masalah dan persoalannya itu lebih besar daripada Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak mendekat, karena dia jauh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Daud dan Saul itu memiliki perbedaan yang menyolok. Meskipun mereka adalah sama-sama bangsa Israel, mereka sama-sama sebagai bangsa yang beribadah kepada Allah, tetapi mereka mempunyai perbedaan yang menyolok di dalam ibadahnya. Saul ketika dia dilantik menjadi raja, diurapi oleh Samuel, memang ketika pertama kali diurapi, Saul menurut akan firman Tuhan, jalannya maju. Ya, dan ketika Saul mendekat dengan Tuhan, peperangan apapun yang dia alami dia selalu menang. Tetapi itu berbeda ketika Saul mulai tidak taat kepada firman Tuhan. Ulangi, ketika Saul mulai tidak taat kepada Tuhan, dia mengalami dari satu kekalahan kepada kekalahan yang lain, sampai akhirnya dia mati bunuh diri di dalam peperangan. Tapi beda dengan Daud. Ya, ketika Daud diurapi oleh Tuhan melalui Samuel, hal yang pertama yang dihadapi oleh Daud
adalah Daud menghadapi Goliat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman orang percaya, kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan, kalau Yakobus bilang, kalau kamu bilang kamu punya iman, tunjukkan imanmu itu dalam kehidupanmu. Jadi kualitas daripada orang percaya itu bisa terlihat ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi persoalan, siapa yang ada bersama-sama dengannya. Apakah dia bersama dengan kekuatannya, apakah dia bersama dengan kekayaannya, apakah dia bersama dengan orang-orang yang dia percayai, ataukah dia bersama dengan Tuhan. Ini bisa dilihat, ya. Daud ketika menghadapi Goliat, dia tidak bersama dengan pedang, dia tidak bersama dengan kakaknya, apalagi Saul atau siapapun yang ada di tempat itu. Daud menghadapi Goliat sendiri, dia hanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini menarik, ya. Bersama-sama dengan Tuhan tidak selalu saudara ada orang di samping saudara, ada sesuatu yang istilahnya bisa menjadi sandaran dalam hidup saudara, tidak. Tapi kadangkala ketika kita beriman kepada Tuhan dan kita menghadapi masalah dan persoalan, Tuhan izinkan kita sendiri dan kita berpartner dengan Tuhan. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berpartner dengan Tuhan, artinya kita dekat dengan Tuhan seperti hanya Daud menghadapi Goliat. Daud tidak melihat Goliat itu luar biasa. Daud tidak melihat Goliat itu kuat. Tetapi Daud melihat Goliat itu tidak ada apa-apanya karena Daud bersama dengan Tuhan. Daud menghadapi Goliat bawa apa? Firman Tuhan katakan bawa tongkat dan ketepil. Ya, satu hal yang aneh, musuhnya selalu seluruh badannya pakai baju sirah, membawa pedang, membawa tombak, tetapi Daud hanya membawa tongkat dan ketepil. Saya yakin ketika pada saat itu, kalau Daud dengan kekuatannya sendiri dia menghadapi Goliat, mungkin Goliat hanya dipukul dengan tongkatnya itu tidak ada apa-apanya, seperti kalau Chris mukul saya atau Cia mukul saya, tidak ada apa-apanya, lucu gitu ya, tidak ada terasa apa-apa. Sementara Goliat itu pakai baju sirah yang tebal, ya. Jadi kalau dipukul hanya tongkat itu hanya teng 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 begitu saja, teng teng teng. Tapi beda. Yang membuat Daud menjadi luar biasa, yang membuat Daud menjadi hebat, perkasa, karena Daud bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Goliat bilang, anjingkah aku kamu datang berperang menghadapi aku hanya dengan membawa tongkat? Daud bilang, demi nama Tuhan Allahku, dan itu yang luar biasa. Demi Allah Tuhanku itu yang hebat. Demi Allah Tuhanku itu yang ajaib. Ucapannya Daud itu yang mendatangkan kuasa. Dan ketika ketepil itu dimainkan oleh Daud, entah itu kekuatannya ketepilnya itu seperti apa saya tidak tahu, tapi yang pasti ketika batu di ketepil itu dilemparkan oleh Daud, batu itu melesat dengan kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan persis kena jidatnya Goliat dan Goliat roboh kemudian disembelih. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ngapain kita jadi orang percaya kalau kita nggak dekat dengan Tuhan? Selama saudara tidak dekat dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah mengalami keajaiban Tuhan. Untuk apa saudara menjadi orang percaya? Untuk apa saudara melayani? Untuk apa saudara setia beribadah kalau saudara nggak dekat dengan Tuhan? Percuma. Ya, percuma saya katakan. Karena apa? Karena kalau saudara nggak dekat dengan Tuhan, nggak mempunyai keintiman dengan Tuhan, ya, keintiman di sini adalah keintiman hati dengan hati, hatinya Tuhan dengan hati saudara dengan hatinya Tuhan. Jadi bukan etok-etok, tapi betul-betul intim. Tuhan memahami, mengerti hati saudara, dan saudara pun juga mengerti dan memahami hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan, apa yang Tuhan kehendaki itu yang kita kerjakan. Itu keintiman itu seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikut kita mau melihat dalam 1 Petrus 4. Kita akan baca 1 Petrus 4 ayat yang ke-7.
bagian yang B ya. Karena itu 1 Petrus 4 ayat 7 bagian B, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namanya persoalan, namanya masalah, namanya sakit penyakit, itu selalu membuat heboh hati kita. Ya, membuat kita, kalau boleh saya katakan, gugup. Ya, karena itu datangnya namanya masalah persoalan sakit itu tamu yang tidak pernah kita harapkan. Tetapi dia datang sekonyong-konyong, dia datang tiba-tiba, dan itu secara manusiawi itu seperti kita dikagetkan. Kalau kita diam-diam kemudian dikageti, hei begitu ya, jebundul gitu ya kira-kira. Nah, itu membuat kita kaget. Nah, firman Tuhan katakan dalam situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang sukar, jadilah tenang. Jadilah tenang itu apa artinya? Kita tidak dipengaruhi dengan masalah dan persoalan kita, kita bisa mengontrol diri. Ya, kita bisa tenang di sini artinya kita bisa menjaga emosi kita, kita bisa menjaga hati kita untuk tidak bertindak bodoh. Ya, kemudian firman Tuhan mengatakan setelah kita bisa menguasai hati kita, supaya kita berdoa. Nah, ketika kita berdoa Bapak Ibu Saudara, di situ jawaban Tuhan akan diberikan dalam kehidupan kita. Saya ingat ketika saya kena stroke, ya, yang dikatakan oleh istri saya adalah, ya panggil nama Tuhan, panggil nama Yesus. Istri saya sejenak dia tidak gugup, dalam arti saya tidak ditendang keluar cepat-cepat ke rumah sakit, enggak. Maksud saya dia enggak gerusa-gerusu bawa ke rumah sakit, tapi dia tenang. Dia berdoa istri saya, lalu kemudian dia tiba-tiba ingat, ya, seperti ada yang mengingatkan untuk panggil akupuntur, tusuk jarum. Akhirnya itu yang dia lakukan, dan puji Tuhan, step by step, mulai dari tusuk jarum, lalu kemudian perawatan jantung, kemudian sehat. Dalam tinggal diam dan tenang dan berdoa, itu kekuatan kita. Esther, ketika dia mendengar dari pamannya, ketika dia mendengar dari pamannya Mordekai bahwa Naaman hendak bermufakat untuk membunuh seluruh bangsa Israel yang ada di benteng Susan, Esther berkata apa kepada pamannya? Doa, puasa, dan sampaikan kepada seluruh bangsa Israel untuk doa dan puasa selama 3 hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah doa puasa, Esther rupanya dapat hikmat Tuhan, bagaimana dia harus merebut hatinya raja, baru kemudian dia baru bisa meminta sesuatu kepada raja. Jadi Esther tahu kuncinya adalah merebut hatinya raja, dan itu hanya bisa dilakukan dan Esther bisa mendapatkan dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian beberapa contoh di dalam firman Tuhan, kita mau buka dulu dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 bagian A. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang menjadi perbedaan ketika kita dekat dengan Tuhan dan ketika kita jauh daripada Tuhan. Ingat janda Nabi pada zaman Elisa, ya. Dikatakan di sana pada suatu waktu datanglah seorang janda, dia mengaku sebagai janda Nabi kepada Elisa dan dia mengutarakan permasalahannya. Permasalahannya adalah dia bilang bahwa sejak suamiku mati, ya, suamiku mati dan aku ditinggali dengan 2 orang anak, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak bisa melakukan apa-apa, dan sekarang untuk menghidupi keluargaku aku harus berhutang, dan hari ini hutangnya itu sudah sangat banyak dan aku tidak mampu membayarnya, dan para debt collector itu akan membawa kedua anakku menjadi jaminan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elisa tanya, Bu, ibu punya apa? Semuanya sudah habis, Nabi. Aku hanya punya 1 botol berisi buli-buli, 1 buli-buli berisi minyak, ya, 1 botol berisi minyak. Dia katakan demikian. Dengan kata lain, janda ini berkata,
aku gak punya apa-apa, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Elisa berkata, Bu, kamu sekarang pulang, ya, kamu cari botol-botol kosong yang ada di tetanggamu, kamu minta botol-botol yang enggak kamu pakai. Dengan kata lain, untuk menolong daripada janda Nabi ini, Elisa memerintahkan kepada janda ini untuk bekerja. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bekerja itu adalah kewajiban kita. Bekerja itu adalah bagian kita. Bagian Tuhan itu adalah memberkati. Nah, ketika kita coba berpikir, mengapa Elisa menurut janda Nabi ini untuk bekerja, rasanya kok agak rumit ya begitu. Tapi rupanya kalau kita mau coba merenung sejenak, Elisa ingin mengajar janda Nabi ini menghargai. Jadi bisa jadi janda Nabi ini gampang bisa jadi seperti itu, ya. Sehingga dia melakukan perbuatan lebih besar pasak daripada tiang. Rupanya Elia ingin mengubah mindset, ingin mengubah cara pandang hidup daripada janda Nabi ini, daripada hanya meminjam dan meminjam, tetapi untuk berusaha sendiri, ya. Elisa tidak mengajarkan janda ini untuk gali lubang dan tutup lubang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janda ini tidak banyak tanya. Ketika kita datang kepada Tuhan dan ketika kita berdoa dan ketika Tuhan memimpin, ya itu kerjakan, ya itu lakukan. Janda ini mulai mengumpulkan botol-botol dari rumah ke rumah. Saya yakin itu tidaklah mudah, ya, karena tidak semua orang yang dimintai botol itu berwajah manis, ya. Kadang berwajah yang menjengkelkan, kadang mempunyai wajah yang tidak menyenangkan. Tetapi janda ini dia dilatih mindsetnya, dilatih mentalnya, bahwa untuk menghargai berkat Tuhan harus merasakan jerih lelahnya mengumpulkan berkat itu seperti apa. Dan rupanya seperti itu yang diajarkan oleh Elisa kepada janda Nabi ini. Kemudian Elisa berpesan, sudah penuh rumahnya dengan botol Nabi, apa yang harus kamu lakukan? Kami lakukan. Tutup pintu, tutup jendela, tuangkan botol dari satu botol itu kepada seluruh botol yang ada di rumah itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu cara Tuhan untuk menolong daripada janda Nabi. Dengan pintu yang tertutup, dengan jendela yang tertutup, berkat Tuhan oleh karena janda ini beriman kepada Tuhan mulai dinyatakan. Satu botol, Tuhan tidak membuat simsalabim satu botol dalam ruangan itu penuh dengan minyak, enggak, tapi satu botol demi satu botol. Janda ini mulai diajar, hitung botol satu, hitung botol dua, hitung botol tiga, hitung botol empat, ya. Kadang kita tidak pernah mau menghitung berkatnya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita bersungut-sungut. Kalau jujur kita mau menghitung berkatnya Tuhan dan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, nggak sebanding Pak, nggak sebanding Bu. Berkatnya Tuhan itu terlalu besar, berkatnya Tuhan itu terlalu luar biasa. Tidak ada alasan untuk kita bersungut-sungut, tidak ada alasan untuk kita totalan sama Tuhan. Nggak akan sampai berkatnya Tuhan itu dihitung dengan kesetiaan kita ibadah, kesetiaan kita pelayanan, tidak pernah balance. Ya, yang pasti berkatnya Tuhan itu lebih besar. Nah, ketika itu dilakukan dan botol-botol itu semuanya penuh dengan minyak, lalu kemudian janda ini datang kepada Elisa. Elisa, Tuhan, minyaknya sudah penuh, botolnya semua sudah terisi, bagus. Sekarang apa yang harus kamu lakukan? Elisa berkata, Bu, kamu pulang, kamu jual semua botol minyak yang ada, botol yang ada minyaknya kamu jual. Pertama, bayar utangmu sampai lunas. Kedua, kalau ada sisanya baru kamu pakai. Dengan kata lain, setelah hutangnya lunas, baru yang sisanya itu untuk modal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janda ini mendapatkan kesempatan untuk dia memperbaiki hidupnya. Janda ini mendapatkan kesempatan untuk dipulihkan kehidupannya karena dia mau mendekat kepada Tuhan. Mendekat adalah
memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan hidup seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki, maka apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita Tuhan pasti akan tolong. Yang kedua, kehidupan Naomi. Naomi ketika di Bethlehem dia diberkati oleh Tuhan, ya. Lalu kemudian Naomi ketika ada kekeringan di Bethlehem, dia pergi dari Bethlehem dan ke Moab. Artinya apa? Naomi ketika meninggalkan Bethlehem, Naomi menjauh daripada Tuhan karena tindakan Naomi ke Moab itu adalah tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ketika di Moab, Naomi tetap orang Yahudi, Naomi tetap percaya kepada Tuhan, tapi Naomi tidak dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Naomi bilang ketika dia kembali setelah dia gagal di Moab, dia kembali ke Bethlehem, dengan tangan penuh aku pergi. Artinya ketika di Moab itu modalnya Naomi itu gede, saudara. Tangan yang penuh, Naomi mulai berusaha. Saya yakin ketika di Moab Naomi berusahanya tidak sekali dua kali, mungkin berkali-kali, ya. Mungkin mulai jualan di punya toko begitu, kemudian kecil menjadi kios begitu kira-kira, lalu kemudian seperti di terminal diadai, ditempati di kotak, naik di bis, Bu, bat tinggi, batu mau, minyak rambut, minyak obat pusing, minyak obat oles yang mau beli, ya 1.502 kira-kira seperti itu. Sampai seperti itu, sampai itu pun juga tidak menghasilkan apa-apa, gagal total. Dan ketika gagal, Naomi kembali kepada Bethlehem. Dan ketika kembali kepada Bethlehem, apa yang dialami? Tuhan pulihkan kehidupan Naomi melalui Roh. Pelajaran sore hari ini yang bisa kita dapat adalah ketika kita tidak cukup hanya menjadi Kristen, ya. Tetapi yang lebih penting adalah kita mempunyai keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan itu dibangun tadi di atas saya katakan dengan doa dan firman Tuhan. Firman Tuhan di sini tidak hanya dibaca, tidak hanya didengar, tetapi firman itu dilakukan. Dan ketika firman itu dilakukan, artinya apa? Kita memahami hatinya Tuhan. Kita memahami keinginannya Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat kita mau memahaminya, kita mau menyenangkan hatinya, yang pasti perhatian Tuhan akan lebih atas hidup kita. Dan ketika perhatian Tuhan lebih atas hidup kita, saudara, seperti seorang bapak kalau sudah anaknya itu bisa menyenangkan hatinya, dia nggak eman, kasih duit untuk anaknya dia nggak eman. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Kita akan mendapatkan yang berkat yang paling baik daripada yang baik yang Tuhan boleh sediakan dan berikan kepada hidup kita. Terus kejar keintiman dengan Tuhan, kejar persekutuan dengan Tuhan, dan kita boleh menjadi pemenang untuk kemuliaannya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Amin.